Sahabat dan sobat pertanian serta para milenial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang manfaat greenhouse untuk tanaman. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, tetap stay in channel Agribik, oke? Dunia pertanian di Indonesia telah menjadi salah satu penghasil komoditi unggulan baik untuk komoditi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya teknologi budidaya pertanian untuk terus dikembangkan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah teknologi greenhouse. Greenhouse untuk di daerah tropis sangat memungkinkan dan mempunyai banyak keuntungan dalam produksi dan budidaya tanaman. Nah, produksi dapat dilakukan sepanjang tahun di mana produksi dalam lahan yang terbuka tidak memungkinkan karena adanya hujan yang sering datang, terus angin yang kencang, dan lain sebagainya. Struktur greenhouse di daerah tropis sering menggunakan sisi-sisi untuk melindungi dan mengontrol suhu dengan menggunakan ventilasi alamiah maupun kontrol dengan dilapisi jala screen yang mampu mengurangi serangan serangga ataupun hama. Karena dengan greenhouse, faktor yang berpengaruh dalam proses pertumbuhan tanaman seperti suhu, sinar matahari, kelembaban, dan udara yang dapat disediakan, dipertahankan dan didistribusikan secara merata pada level yang optimal. Untuk tujuan ini, disyaratkan dalam pembuatan greenhouse adalah mempunyai transmisi cahaya yang tinggi, konsumsi panas yang rendah, dan ventilasi yang cukup dan efisien. Struktur juga bisa yang kuat. Kelebihan greenhouse, kalau kita lihat greenhouse itu sebagai sarana penunjang agribisnis dan hortikultura sangat mendukung upaya peningkatan produksi dalam kontinuitas produk. Nah, hal tersebut didukung dengan kemudahan manipulasi lingkungan yang ada pada greenhouse. Manipulasi lingkungan ini dilakukan dalam dua hal, yaitu menghindari kondisi lingkungan yang tidak dikehendaki dan munculnya kondisi lingkungan yang dikehendaki. Beberapa kelebihan dari greenhouse yang berasal dari kondisi lingkungan itu atau yang lingkungan yang dikehendaki antara lain adalah kondisi cuaca yang mendukung rentang waktu tanaman lebih panjang. Terus mikroklimat seperti suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Nah, suplai air dan pupuk dapat dilakukan secara berkala dan terukur atau teratur. Sanitasi lingkungan sehingga tidak kondusif bagi hama dan penyakit. Kondisi nyaman bagi terlaksananya aktivitas produksi dan pengawasan mutu. Kebersihan, ekses lingkungan seperti polutan dan minimnya residu pestisida. Nah, hilangnya gangguan fisik baik oleh angin maupun hewan dan lain sebagainya. Terus, apa sih manfaat dari greenhouse? Nah, dengan adanya greenhouse yang merupakan suatu konsep budidaya pertanian modern dan presisi dapat mendatangkan berbagai manfaat. Di antaranya yaitu pengaturan jadwal produksi. Pada era globalisasi ini, dengan cuaca yang tak menentu dan tak dapat diprediksi menyebabkan sulitnya menentukan jenis tanaman yang akan diproduksi. Demikian pula pada saat tertentu suatu komoditas sulit ditemui mengakibatkan harganya demikian tinggi. Sementara pada waktu lain kebanjiran produksi menyebabkan harga yang anjlok sehingga kerugian segera tiba. Nah, untuk itu kita perlu sekali mengurangi ketergantungan pada lingkungan luar dan kebiasaan dengan mikroklimat yang diatur. Dengan demikian dapat dijadwalkan produksi secara mandiri dan berkesinambungan. Nah, meningkatkan hasil produksi. Greenhouse juga bisa meningkatkan hasil produksi. Misal, pada luasan area yang sama, tingkat produksi budidaya di dalam greenhouse lebih tinggi dibanding dengan di luar greenhouse. Karena budidaya di dalam greenhouse, kondisi lingkungan dan pemberian hara dikendalikan sesuai kebutuhan tanaman. Gejala hilangnya hara yang biasanya terjadi pada areal yang terbuka seperti pencucian dan fiksasi di dalam greenhouse diminimalisir. Budidaya tanaman seperti ini dikenal sebagai hidroponik. Nah, kondisi areal yang beratap dan lebih terata menyebabkan pengawasan dapat
lebih intensif dilakukan. Bila terjadi gangguan terhadap tanaman, baik karena hama, penyakit, atau gangguan fisiologis, dapat dengan segera diketahui dan diatasi. Meningkatkan kualitas produksi. Ekses radiasi matahari seperti sinar UV, kelebihan temperatur, air hujan, debu, polutan, dan residu pestisida akan mempengaruhi penampilan visual, ukuran, dan kebersihan hasil produksi. Dengan kondisi lingkungan yang dilindungi dan diberikan nutrisi akurat dan tepat pada waktunya, maka hasil produksi tanaman akan berkualitas. Pemasakan berlangsung lebih serentak, sehingga pada saat panen diperoleh hasil yang lebih seragam, baik ukuran maupun bentuk visual produk pertanian. Terus greenhouse itu juga bisa meminimalisasi pestisida. Nah, greenhouse yang baik selain dirancang untuk memberikan perlindungan tanaman terhadap hama dan penyakit, perlindungan umumnya dilakukannya adalah yaitu dengan memasang insect screen pada dinding dan bukan ventilasi di bagian atap. Insect screen ini yang baik tidak dapat dilewati oleh hama seperti kutu daun dan lain sebagainya. Pada beberapa greenhouse, bagian pintu masuknya tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Nah, ada ruangan kecil semacam teras transisi yang dibuat untuk menahan hama ataupun patogen yang terbawa oleh manusia yang masuk ke dalam greenhouse. Pada lantai ruangan ini juga terdapat baik berisi cairan pencuci hama atau patogen, dan untuk pintunya dapat ditambahkan lembaran PVC sheet. Jadi greenhouse juga dapat menjadi aset dan performance. Saat ini sangat biasa orang membangun greenhouse dengan sistem knockdown. Nah, dengan cara ini greenhouse bukanlah aset mati. Manakala karena suatu hal ada perubahan kebijakan, maka struktur greenhouse tersebut dapat dipindahkan atau mungkin dijual ke pihak lain untuk yang memerlukan dengan harga yang proporsional. Dengan adanya greenhouse, maka kesan usaha akan terlihat lebih modern dan padat teknologi. Hal ini tentunya akan meningkatkan performance seorang petani atau perusahaan yang menggunakan greenhouse tersebut. Terus greenhouse ini juga bisa sebagai sarana agrowisata. Nah, greenhouse banyak juga digunakan sebagai ruang koleksi berbagai jenis tanaman yang bernilai tinggi. Di dalam greenhouse, pengunjung dapat melihat berbagai jenis tanaman yang menarik bahkan langka sehingga dapat menjadi daya tarik. Ada yang khusus mengkoleksikan seperti kaktus, anggrek, ataupun berbagai jenis tanaman yang suasananya dibuat seperti di alam bebas. Nah, di Indonesia greenhouse seperti ini banyak ditemukan di berbagai sarana agrowisata seperti kebun raya dan tempat agrowisata ataupun agrot, edupark dan lain sebagainya lah. Itulah kenapa kita sekarang ini membutuhkan greenhouse. Nah, semoga video ini dapat menginspirasi para petani modern untuk terus membuat inovasi dalam budidaya pertanian. Tetap semangat, terus berjuang dalam bertani. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.